Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bung Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya Muntio, saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan 10 pemain. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, ya, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat, posisi dari Jordi Amat diganti oleh Rizky Ridho dan akan berpasangan dengan Elkan Bagot. Ya, kita lihat itu dua kapten kesebelasan, Sari Makualam yang semakin matang dan juga tentunya Azam. Nah, kita akan melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 atau 4-5-1 menguasai lini tengah? Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka akan kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk 5 gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini. Formasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan sayap-sayap Indonesia. Ya, tentunya harus lebih tenang Indonesia dan juga gol cepat tentunya akan membuat pertandingan lebih mudah bagi Indonesia. Termasuk menunggu gol hoki lah ya. Betul. Hoki yang hoki. Ya, hoki Caraka. Hoki Caraka hoki. Keberuntungan itu hadir ketika Presiden Republik Indonesia juga hadir, memberikan support untuk sepak bola Indonesia ya. Sejak kemarin Presiden sudah mengatakan akan hadir karena memang dia sangat mencintai sepak bola. Ya, kita berharap bahwa Indonesia akan mampu menangkan pertandingan di malam hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong. Kira ada Pratama Arhan, masih Pratama Arhan. Coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Mark kali ini pemirsa, sebuah peluang Sandi Ramdhani. Masih Sandi Ramdhani, masuk kotak penalti Sandi Ramdhani. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik, Sandi. Bola kali ini, mengenai dan kita lihat masuk. Gol! Dimas Derajat hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar melakukan umpan ke tiang. Ini yang kita butuhkan, Muntio. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Saya Makualam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung bergabung kembali dengan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Rumi.
Pas tadi berhasil mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama ini, Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat intensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Bung Tio, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati, sisi kiri yang memberikan andil jadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok, langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Jaime Abdullah Nyaring. Awal yang sangat baik, kepercayaan diri, bermain sangat fokus, ini yang diharapkan dari penampilan tim nasional malam hari ini. Berbeda dengan Piala AFF, Bung Tio, ketika kita butuh gol hingga menit ke-30-an untuk membobol gawang Brunei. Sekarang kita sudah punya 2 gol, dan semoga keran gol terbuka mengucur deras sepanjang pertandingan. Ya, lemparan ke dalam kembali, Tawarhan. Akan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dalam kotak penalti, 7 termasuk penjaga gawang. Tawarhan, Maklok, Asnawi Makualam, masih Asnawi, pasca sebuah tendangan langsung kali ini tepat dipelukan penjaga gawang Jaime Abdullah Nyaring. Hal seperti ini harus dilakukan ketika memang sulit sekali untuk bisa sulit melakukan masuk, umpan. betul, sulit masuk, coba dari jarak jauh. Dan kita tidak lihat Rivera, salah satu pelatih yang sudah 2 tahun menangani Brunei Darussalam. Menurut pemirsa, kali ini sebuah pelanggaran yang hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Nadeo Argawinata. Ya, ini yang kita harus waspadai. Hati-hati. Bukan berarti Brunei tanpa ancaman. Hati-hati dengan semua keputusan kita. Iya, untung dia tadi. Ya, untuk terlihat ya dia melompat ke dalam kotak penalti. Melakukan sebuah pelanggaran kepada Ismail. Kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera pun. Sandy Walsh, ada Mark Locke ini di tengah, mencoba mengurung para pemain Indonesia. Umpan kepada maksudnya Hoki Caraka, dibentangkan para pemain Brunei Darussalam. Kini kapten ke-11 Muhammad Hamid tadi gagal. Ada Malko, ada Akan Bagot, Arham Pratama dihadang tadi, kita lihat oleh nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli, center back dari Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana sebuah aksi individu yang coba dilakukan oleh pemain dari Brunei Darussalam tadi, yang dilakukan oleh Hakim Yazid Said. Indonesia sekarang, kita lihat bagaimana akselerasi Indonesia. Kita lihat Dendi Setiawan, Arham Pratama angkat langsung di kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Gagal. Kembali para pemain Brunei coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani tadi, Bung Ma'ruf. Ya, Sadil sekarang berada dalam konfidensi yang cukup tinggi setelah penampilan impresif timnya bersama dengan timnya di Piala AFC Cup, di mana kemudian timnya berhasil mengalahkan wakil Indonesia, dan sekarang dia selalu mendapatkan kepercayaan di bawah pelatih Sintayong. Bermain agresif, punya dribbling yang bagus, dan tentu saja adalah bagaimana dia mulai bisa bekerja sebagai sebuah tim, bukan lagi hanya mengandalkan sekedar kualitas individunya. Diharapkan juga akan mendapatkan kesempatan dalam pertandingan ini. Ada Arhan Pratama, langsung pada Dendi Sulistiawan, kembali pada Arhan, kembali kepada Dendi, di kotak penalti Dendi, cukup tenang para pemain Indonesia. Mark Locke, ada kita lihat Akan Bagot, masih Akan, kembali kepada Mark Locke lagi, siapa yang diberikan oleh Mark Locke, angkat langsung di kotak penalti, masuknya tadi langsung mengarah kepada Dimas, disundul kembali, kita lihat nomor punggung 11, sangat cepat yaitu Muhammad Hafiz Daniel. Ada Asnawi, berhasil meraih bola dengan sangat sempurna. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Hafiz Daniel. Ada Mark Locke ke kiri. Ini Indonesia menguasai bola, langsung ke depan, arahkan kepada Dendi. Umpan yang sungguh tidak berperasaan dari Arhan Pratama. Tentu saja sangat sulit tadi untuk diraih para pemain atau Dendi Sulistiawan tadi, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Dendi Sulistiawan. Dia merasa protes karena umpannya terlalu dalam tadi. Ini menyiksa memang karena jaraknya terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Sangat tajam tadi. Betul, terlalu jauh memang untuk bisa dijangkau tadi, Bung. Memang kalau kita lihat setelah penampilan gol 2-0 yang diciptakan oleh Indonesia, ada sedikit penurunan ya intensitas tekanan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan justru Brunei yang mereka terlihat nyaman dan mulai antisipasi ya. Dan wasit telah meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia Brunei pada kualifikasi Piala Dunia. Pergerakan yang berbahaya dari para pemain Brunei.
masih cukup mudah dipatahkan para pemain Indonesia. Walaupun mereka bermain sangat ngotot, sangat baik, meliuk-liuk kita lihat. Tadi, Witan Sulaiman. Langsung Witan, bukan sebuah pelanggaran. Arhan Pratama angkat langsung di blok dengan sangat baik tadi. Nampaknya Tidak pas. tidak pas tadi tendangan dari Arhan Pratama. Iya, terlalu jauh tendangan dari Arhan Pratama. Tapi kita saksikan bagaimana. Iya, betul ya. Itu pelanggaran tuh. Iya, meskipun tapi bola pertamanya adalah mengenai bola, Bung. Kalau kita lihat di sini memang mengenai bola terlebih dahulu. Jadi lebih pada side effect menurut saya. Sebuah akselerasi yang sangat cepat. Nampaknya di sini sudah ditampilkan bagaimana Sananta Bung Maruf sudah bersiap masuk Ya, menggantikan Hoki Hoki Caraka yang sudah agak terpincang-pincang. betul. Ini adalah pergantian yang sangat realistis ya. Karena Hoki juga kondisinya tidak terlalu fit. Kemudian dia juga sudah tampil cukup bagus sebagai pemain muda. Sehingga Ramadan Sananta diharapkan juga memberikan warna yang berbeda saat diturunkan dan ketika dia diturunkan saat ini. Amin nyaring, tendangan gawang tadi. Ada Asnawi, Ricky Kambuaya. Dipotong saja para pemain Brunei. Azwan Aji, umpan lambungkan ke depan kepada Adi Said tadi maksudnya. Adi Said meminta bola agak ke kiri tapi diberikan bola langsung ke kanan tadi oleh Azwan Aji. Salah pengertian yang sangat mencolok dari para pemain Brunei Darussalam. Ini Elkan Bagot. Dari bawah kita lihat Elkan Bagot. Langsung di tengah dari Ricky Kambuaya. Hati-hati Ricky, hampir saja dicuri tadi oleh Muhammad Khairil Sahmi tadi. Terus Kirido langsung ke depan, cepat pada Asnawi. Masih Asnawi, sangat baik Asnawi, dipotong oleh Azwan Aji. Umpan yang salah, kini kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Dimas Derajat. Anak dari Muhammad Sulkan yang pernah memperkuat Primavera. Pemain yang juga berprofesi sebagai tentara Sersan 1, Bung Maruf. Ya, pemain yang kita tahu ketika Tadi kuasai para pemain Garuda. Sangat baik. Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam, Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat Sandy Walsh sangat tenang dan memang ya betul sekali sebuah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh pengadil di pertandingan malam hari ini. Kita lihat. Jelas penalti yang sangat mutlak tadi. Ya, Dilakukan. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. ya, melanjutkan rekor positif selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia sejak tahun 1990. Ramadan Sananta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa, gol yang indah dari Ramadan Sananta. Ya, gol kedua Ramadan Sananta di tim nasional senior Indonesia dan dua-duanya dicetak ke gawang Brunei. Gol pertama Ramadan Sananta dicetak saat melawan Brunei di Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur. Ini adalah gol keduanya juga disebut oleh Witan Sulaiman. Sangat cepat Witan, masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol! Alhamdulillah, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah Bung Maruf. Ya, marhaban ya Ramadan, masuk dan kemudian bagaimana dia mengubah permainan. Kita lihat sebuah gol yang indah, diawali dari umpan tarik Witan Sulaiman, bola dilepaskan dan kemudian ditembak. Kita lihat, saksikan Ricky Kambuaya menembak keras. Dan kita saksikan bola rebound. Ramadan Sananta melakukan eksekusi dengan tepat, berada dalam saat yang tepat, momen yang tepat, dan mengusir bola dengan tepat. Inilah yang diperlukan oleh seorang striker, mampu memposisikan atau mencari
posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh Sadil, membawa bola, angkat langsung ke gol! Dimas Derajat 5-0. Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik Bung Marok, sungguh indah. Malam ini kita lihat sangat cantik Dimas Derajat Bung Marok. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektivitas yang diberikan oleh para pemain Garuda ini. Sadil Ramdhani, umpan yang matang, tandukan yang sempurna, dan tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Jaime Yaring. Kita lihat kualitas Garuda terbang tinggi di Stadion GBK, meluluh lantahkan Brunei Darussalam, membuka peluang ke putaran kedua, menantang Vietnam, Iran, dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Senyum dari Presiden. Tangan penjuru Indonesia sangat baik, kombinasi yang baik di kotak penalti, langsung ada Elkan, tapi sontekannya hanya melambung tinggi tadi. Dengan nomor punggung 16 dari Brunei Darussalam yang baru masuk, yaitu Muhammad Hifzul Fakor, dan juga nomor 15 tadi, Bung. 15 Muhammad Nur Ashraf Fahmi. Fakor dan Ashraf Fahmi masuk. Inilah Elkan Bagot, pemain asal cukup jauh tadi. Ini bola kembali dikuasai pada pemain merah putih, Saint Patinama. Langsung cepat arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan. Langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas syuting langsung dan gol! Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur, Bung Marok, Dimas Derajat. Ya, di SEA Games 1989 sangat luar biasa, kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras tapi menyusur ke dalam gawang. Lagi-lagi tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Jaime Yaring. Ini adalah setengah lusin gol dilesakan oleh timnas Indonesia. Kemenangan 6-0 kedua, keunggulan sementara ini setelah SEA Games 89 Kuala Lumpur. Masih di bawah kemenangan Indonesia di Piala AFF 2002, kegembiraan dari Presiden Joko Widodo atas keunggulan sementara Indonesia atas Brunei. Serangan cepat dari Hakimi Yazid, bukan sebuah pelanggaran Asnawi. Umpan. Berapa saat lagi pertandingan nampaknya akan segera berakhir. Wasit asal Iran, Dian Haidari, belum menit panjang nampaknya wasit. Dan wasit Dian Haidari dari Iran baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei.